pas juga kakaknya ini, kakak sepupu. Dirujuk di rumah sakit Lagaligu. Nah, mulai saya datang sampai dirujuknya di Lagaligu, saya malam, siangnya pulang. Di rumah baru 1 malam, bawa lagi puskesmas. Saya enggak pernah suruh kerja apa, main ikut-ikutan, enggak pernah. Tapi kan dia kemauannya dia. Walaupun saya larang juga enggak bisa dilarang, mau dia. Nanti diedit. Iya Pak. Saya ngedit pastinya. Diedit. Iko wah, anak jarang masuk ke Bapak yang ini bacun BBM ini loh, mari nih harus memperjuangkan nih. Makanya dulu makan ngerti ngerti. Jual tak batu ini kan sebilang aku. Ya saurungnya kan pertama Mario ini kan neko iko Itu disarankan sama dari perawatnya atau gimana itu? Dari perawatnya. Itu sejak dirawat itu yang disuruh kompres terus. Iya, disuruh kompres. Sejak pertama itu saya kasih tahu bahwa itu demam, minta oksigen itu disuruh kompres terus. Tapi awalnya memang masuk sempat diberikan observasi ya di ini. Iya, penelayanan. Oke, ada oksigen di puskesmas, adanya di WUT itu. Itu kabarnya ada ya oksigen pada saat itu tapi lambat ya. Iya, waktu mau dirujuk itu ternyata ada. Waktu mau dirujuk itu baru ada dipasangkan. Ibu sekitar jam berapa itu ibu tanya bilang ada enggak oksigen yang bisa dipasang? Sekitar jam 9 lewat, Pak. Jam 9 lewat ya. 9 lewat. Berarti nanti mau dirujuk sekitar jam 3 Jam itu 3 baru ada oksigen. Sebenarnya di mana itu oksigennya? Ibu, ini kan selama proses mulai jam 9 itu kita tegur bahwa bisa dipasang oksigen mungkin sampai dirujuk itu yang ibu lihat selama itu memang gimana kondisi pasien waktu itu? Kondisi pasien tuh Pak susah bernapas, sendak-sendak, panas sekali badannya, baru ndak bisa, pokoknya istirahat. Sebentar-sebentar bangun minum, sebentar-sebentar bangun minum. Pokoknya sedetik minum, saking panasnya baru susah bernapas. Minta dipasangkan oksigen, memang kondisi pernapasannya bagaimana? Sesak Pak, susah sekali bernapas.
Cuman sesekali tarik napas, kasih keluar lagi. Makanya saya menganjurkan untuk dipasang oksigen. Cuman kan jawabannya seperti itu. Itu kayak gimana dia katakan perawat tapi itu? Iya, nadanya agak bagaimana ya, agak keras, ya, agak gitu ya? keras sedikit. Cuman kan ya namanya masyarakat yang nggak tahu ya Pak. Itu jawabnya apa? Apa dia jawab pada saat ibu sampaikan bahwa ini mungkin butuh oksigen atau gimana? Iya, cuma bilangnya seperti itu. Dia bilang ya nggak ada oksigen, oksigennya habis. Cuma begitu saja, adanya di Wotu. Tindakan dari puskesmas waktu itu untuk pada saat mau dirujuk. Waktu mau dirujuknya gimana? Oh, kalau saya Ini kan kalau sama saya. Kita nggak ada waktu dirujuk. Nggak ada. Oh, ganti itu. Itu dirujuknya itu jam berapa? Meninggalnya jam berapa? kalau dirujuknya Pak kira-kira sekitar jam 3. Almarhum meninggalnya sekitar jam 5. Dia meninggal di rumah sakit mana, Bu? Di rumah sakit Wotu Pak. Rumah sakit Lagaligo ya? Lagaligo. Mendengar kabar itu yang sempat diperbincangkan atau gimana, itu pernah enggak ada dari pihak puskesmas mendatangi keluarga pasien, itu pernah enggak itu dilakukan? Sudah. Tadi kami jam 8:30 tiba di puskesmas yang mendengar info ini, karena terus kami langsung turun itu dengan dari surveillance kami turun. Nah, secara bertanyakan juga kronologisnya ini sakit ibu bagaimana. Terus keluarga juga ya, menerima. Terus saya juga dari pihak puskesmas, kalau puskesmas ya minta maaf juga kalau memang ada kekurangan nyamanan, kekeliruan dari teman-teman yang beri pelayanan, kami juga sudah sampaikan ke keluarga pasien. Itu gimana respon dari keluarga pasien pada saat tim puskesmas turun? Baik responnya Pak, cuma penyampaian dari keluarga pasien, ya Ibu ini mungkin sudah ada ajalnya, ya minta tolong ke depannya agar puskesmas lebih bagus lagi memberi pelayanan. Terus saya bilang siap, karena dari masyarakat ya memberi kita masukan bagaimana lebih pelayanan kita. Otomatis kan kita tidak bisa menilai diri sendiri, ya otomatis orang lain yang memberi nilai gitu. Oke, kasih banyak. Pasien ini bukan meninggal di perjalanan pada saat dirujuk ya Bu? Bukan. Dia meninggal pada saat sudah di rumah sakit. Di rumah sakit. Iya. Ibu, ini kan apa namanya yang mencuat ini kan persoalan masalah pelayanan di PKM ini. Iya. Nah, ini kan ada beberapa informasi juga bahwa memang pelayanan PKM di sini itu perlu pembenahan dan perlu lebih ini lagi, karena dari pengalaman sebelumnya ada juga pasien yang artinya mengalami hal-hal yang sama. Itu gimana sebenarnya ke depannya Bu untuk sebagai kepala puskesmas baru? Sebagai saya kepala puskesmas yang baru, karena pengalaman ini sebagai pelajaran, saya otomatis lagi kembali untuk agar juga kami teman-teman juga di puskesmas bisa lebih bagus lagi untuk memberi pelayanan ke masyarakat. Terus adapun kekurangan dari ini harus kita siapkan, jangan sampai kehabisan gitu. Selama ini memang biasa ya kehabisan bahan kayak oksigen yang Ibu sebut tadi yang habis itu gimana? Oh, kalau itu enggak, paling ada satu sudah kita ini lagi pesan lagi, tidak sampai ada kehabisan sekali. Artinya tetap ada persediaan. Iya, tetap ada persediaan, karena kita tidak tahu itu pasien yang datang tiba-tiba sesak, ini kita tidak harus otomatis persediaan itu satu harus ada. Ini kan ada informasi yang masuk nih terkait katanya pasien tidak ada pelayanan oksigen, sampai kok ada perawat mengatakan bahwa oksigennya tidak ada atau gimana. Itu gimana kronologisnya Ibu? Itu sebenarnya begini Pak, kalau pasien kalau oksigen itu ada, sekarang pun ada pasien oksigen itu yang ada kan oksigen besar, tabung besar. Nah, terus mungkin ini juga pasien salah persepsikan, karena ini
perawat teman bilang ini harus kasih oksigen. Oh tidak ada oksigen. Ternyata yang tidak ada oksigen kecil, yang tidak ada di UGD, tapi ada di ruang KIA. Terus itu oksigen yang kecil itu dikasih ke pasien. Kalau persediaan itu ada oksigen di puskesmas. Tapi memang pada saat itu sempat ya ada miskomunikasi, perawat mengatakan tidak ada oksigen atau gimana? Itu salah pengertian Pak, dia tidak ada oksigen yang tabung kecil itu yang tidak ada di UGD, tapi ada di ruang KIA ada di sana. Begitu. Mungkin karena dibilang tidak ada oksigen, mungkin pemikirannya ini sudah keluarga pasien tidak ada oksigen, begitu pas dirujuk di PEK kan juga oksigen. Ya pertama ya dia karena pertama ini masuk pasiennya KU-nya bagus, ya KU-nya bagus seperti biasa, datang di observasi intensif, dipasangi infus, ya terus karena demam disuruh kompres. Nah sesudah tindakan yang ada di puskesmas. Nah setelah itu dikasih pindah di ruang perawatan, begitu. Bu, pada saat dirujuk ada berapa lama di puskesmas itu sehingga mengembuskan napas terakhir? Kalau meninggalnya di rumah sakit Pak, bukan di puskesmas. Itu berapa lama prosesnya dari sini? Kalau paling persiapan merujuk itu kurang lebih 30 menit. Dia kan dari awal sudah jam ini dia demam dilapor dokter, karena demam dilapor dokter bilang harus merujuk. Nah kami persiapkan nih semua itu, tinggal langsung dirujuk. Di rumah sakit itu berapa jam? Artinya gini, prosesnya berapa jam dari proses rujukan itu setelah di rumah sakit dia meninggal itu berapa jam? Kalau proses merujuk di rumah sakit, kalau di rumah sakit kami tidak mengikuti Pak. Iya, karena sampai berapa jamnya kami tidak mengikuti, karena kan setelah tiba pasien di rumah sakit kita serah terima. Sudah selesai, perawat sudah langsung balik ke puskesmas.